Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengerjakan tugas besar matkul pemrograman komputer. Kenalkan, nama saya Rangga Putra Purwanto, NPM 2303 2010 210. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faru Rizal, NPM 2303 1010.24. Perkenalkan, nama saya Rifki Firman Irsyadi, NPM 230 320 100234. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Arya Ditama, NPM 230 320 102 17. Kenalkan, saya Arya Daud Sagita, NPM 2303 2010 213. Di sini yang pertama ada definisi Graphical User Interface atau biasanya disingkat GUI. Graphical User Interface atau antarmuka grafis merupakan sistem komponen visual interaktif yang digunakan dalam perangkat lunak komputer, smartphone, dan berbagai perangkat lunak lainnya. Ini adalah sistem visual yang interaktif untuk sebuah software komputer. GUI adalah antarmuka sistem operasi seperti ikon, tombol, menu, dan representasi visual lainnya untuk mendukung interaksi pengguna dengan sistem. Lalu ada sejarah GUI. GUI merupakan salah satu teknologi yang dibuat dan diteliti sejak lama. Akan tetapi publik baru menikmatinya di awal tahun 1980-an. Penggunaan dari teknologi ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menggantikan sistem yang lama yang sering disebut dengan CLI. CLI atau Command Line Interface merupakan sebuah teknologi yang dibangun untuk memperbolehkan user memberikan perintah pada komputer dalam bentuk bahasa pemrograman. Dengan menggunakan CLI ini, inputan yang bisa diterima oleh komputer berasal dari keyboard saja. Jika dilihat dari sejarahnya, GUI pertama kali memang diperkenalkan oleh Apple karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertama yang melakukan produksi massal komputer bawaan mereka. Meski merupakan produsen massal pertama, Apple bukan merupakan inventor GUI. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, secara graphical user interface. Toko pertama yang berhasil melakukan implementasi dari GUI ini adalah Dr. Lebard. Beliau adalah salah satu pekerja di Stanford Research Institute pada saat itu. Pada awalnya pembuatan dari GUI pertama ini dilakukan pada dua mode, yaitu model Alto dan Star. Model Star merupakan model yang tersedia untuk publik di tahun 1981. Di awal kemunculannya, untuk penggunaan komputer memang sangat ribet. Hal itu karena teknologi yang digunakan belum berkembang seperti sekarang. Jadi untuk membuat perintah user harus mengetikkan sesuatu lewat keyboard. Selain itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengoperasikannya. Oleh karena itu, para ahli terdorong untuk dapat menciptakan sesuatu yang dapat digunakan oleh kebanyakan orang dengan cara yang praktis dan mudah diingat. Akhirnya lahirlah Graphical User Interface yang menampilkan semua menu, ikon, alat penunjuk lainnya. Next. Pada tahun 1981, Hewlett Packard melakukan kunjungan yang berpengaruh ke Apple Inc., di mana mereka memperkenalkan konsep GUI mereka kepada pendiri Apple, Steve Jobs. Apple kemudian mengembangkan komputer pertama yang menggunakan GUI secara massal, yaitu Apple Lisa yang dirilis pada tahun 1983. Namun karena harganya yang tinggi, Lisa tidak sukses secara komersial. Pada tahun yang sama, Apple juga merilis komputer yang lebih terjangkau dengan GUI yang disebut Macintosh. Macintosh menjadi terkenal dan sukses secara komersial, membawa GUI ke pasar massal
dan menginspirasi pengembangan GUI pada sistem operasi lainnya. Pada tahun 1985, Microsoft merilis Windows 1.0 yang merupakan sistem operasi dengan antarmuka grafis untuk IBM PC. Windows awalnya memiliki fitur GUI yang terbatas dan tidak sepopuler Macintosh. Namun Microsoft terus mengembangkan Windows dan versi berikutnya seperti Windows 3.0 pada tahun 1990 dan Windows 95 pada tahun 1995 menjadi semakin populer dan berhasil menguasai pasar. Sejak itu, GUI telah menjadi standar dalam sistem operasi modern termasuk Windows, macOS, dan berbagai distribusi Linux. Xerox Alto GUI dikembangkan secara masif pertama kali oleh perusahaan Xerox PARC di tahun 1970 dan berdasar pada sistem bernama NLS Online System yang dikembangkan oleh Douglas Engelbart. Hingga kemudian pada tahun 1973 komputer pribadi berbasis GUI pertama diluncurkan bernama Xerox Alto. Alto ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman pertama yang berorientasi objek bernama Smalltalk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara kerja GUI. GUI direpresentasikan menggunakan beberapa gambar yang disebut sebagai elemen GUI dengan elemen-elemen seperti window, icon, dan menu. Komputer dapat menjalankan perintah seperti membuka, menghapus, dan memindahkan file. Sistem operasi GUI tidak hanya bisa dijalankan menggunakan mouse, akan tetapi juga bisa dijalankan menggunakan pintasan keyboard. Terdapat beberapa elemen GUI yang dapat digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak. Berikut beberapa contoh GUI. Yang pertama ada button, yang kedua ada dialog box, yang ketiga ada icon, 4 menu, 5 menu bar, 6 ribbon, 7 tab, 8 toolbar, 9 windows. Kelebihan GUI yang pertama yaitu konfigurasi berbasis web. Dengan platform jaringan modern, GUI tidak lagi berada di belakang CLI. Dalam banyak kasus, vendor telah mencurahkan lebih banyak waktu dan upaya untuk kemudahan penggunaan, kemampuan untuk melakukan pembaruan konfigurasi secara terpusat ke beberapa perangkat. Keramahan pengguna. GUI cenderung lebih ramah pengguna dengan baris perintah. Admin jaringan memiliki kurva pembelajaran yang lebih panjang sebelum menjadi mahir dalam konfigurasi yang tepat dan langkah-langkah pemecahan masalah yang diperlukan. Yang ketiga, format visual. Kemampuan untuk melihat berbagai antarmuka jaringan dan pemeriksaan kesehatan perangkat dalam format visual dalam GUI dapat membantu mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan melihat informasi yang sama dalam format teks. Kekurangan GUI yang pertama, memerlukan memori yang lebih besar. GUI adalah sebuah teknologi yang dibuat dengan menggunakan grafis sehingga komputer dengan GUI membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih besar. Yang kedua, tampilan GUI sangat dipengaruhi oleh pengembang. Selain itu, penggunaan dari GUI hanya bisa menggunakan GUI yang sudah dibuat oleh para developer sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menambahkan fungsi memang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Yang ketiga, lebih banyak memakan daya. Selain membutuhkan hardware yang besar, GUI juga memiliki kekurangan dari segi penggunaan daya. Pada komputer yang dilengkapi dengan GUI, maka daya yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik akan makin besar. Yang keempat, ketergantungan pada perangkat input. GUI biasanya dirancang untuk digunakan dengan perangkat input seperti mouse atau laptop. Ini berarti pengguna yang hanya memiliki perangkat input terbatas atau tidak dapat menggunakan perangkat input tersebut mungkin menghadapi kendala dalam berinteraksi dengan GUI. Kelima, kesalahan pengguna. GUI yang intuitif juga dapat menyebabkan pengguna melakukan kesalahan. Misalnya, pengguna dapat dengan tidak sengaja mengklik tombol yang salah atau menghapus data penting. Kesalahan ini dapat terjadi karena tampilan yang rumit atau kurangnya peringatan yang jelas. Yang keenam, ada keterbatasan fungsional. Terkadang GUI mungkin tidak menyediakan semua opsi atau fungsionalitas yang tersedia melalui antarmuka baris perintah. Ini dapat membatasi pengguna yang membutuhkan akses langsung ke fitur lanjutan atau ingin melakukan tugas yang lebih kompleks. 7. Pembatasan kustomisasi. Beberapa GUI memiliki batasan dalam hal kustomisasi
tampilan rata-rata pengguna mungkin memiliki preferensi atau kebutuhan yang berbeda dalam hal penyesuaian antar muka, tapi GUI yang terbatas dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengubah tampilan atau pengaturan sesuai keinginan. Yang ke-8 ada kompleksitas. GUI yang kompleks dengan banyak elemen visual dan opsi dapat membingungkan pengguna yang tidak terbiasa. Pengguna mungkin membutuhkan waktu untuk belajar dan memahami cara menggunakan antarmuka dengan efektif. Yang ke-9 ada konsumsi sumber daya. GUI yang kaya fitur dan visual dapat memakan sumber daya komputer yang signifikan. Menggunakan efek garis, animasi, dan elemen visual lainnya dapat memperlambat kinerja sistem, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Yang ke-10 ada keterbatasan ruang layar. GUI dengan elemen dan tampilan yang kompleks dapat menghadapi keterbatasan ruang layar, terutama pada perangkat dengan ukuran layar kecil seperti ponsel atau tablet. Penggunaan tata letak yang tidak efisien atau tidak responsif dapat mengurangi keterbatasan dan penggunaan antarmuka. Next. TK Interface adalah suatu pustaka GUI alat penghubung pemakai grafis widget standar pembuatan interface Python. Untuk TK GUI Toolkit, TK Inter merupakan pustaka yang secara langsung dibundeli dalam Python dan bekerja berdasarkan toolkit yang terdapat pada Python itu sendiri. TK Inter merupakan antarmuka grafis dari TCL, tool command langat gue yang memberikan kemudahan bagi para programmer dalam kebutuhan programnya. TK Inter merupakan pustaka grafis yang dapat memberikan kemudahan dalam pembuatan program yang berbasis grafis. Setiap toolkit menyediakan widget, yaitu objek user interface seperti button scroll bar atau list box, check button, radio button, label, teks, dan lain sebagainya. Kapsulasi detail implementasinya, dan untuk setiap widget telah didefinisikan berlaku defaultnya sehingga mempermudah program GUI. TK Inter adalah pustaka yang populer dan mudah digunakan untuk membuat antarmuka. Pengguna berbasis GUI di Python dengan menggunakan TK Inter dapat membuat aplikasi desktop yang interaktif dan menarik dengan relatif mudah. Berikut adalah contoh-contoh tentang TK Inter. Yang pertama ada instalasi, yang kedua ada pembuatan jendela, yang ketiga komponen GUI, yang keempat tata letak, yang kelima pengelolaan peristiwa, yang keenam gaya dan penyempurnaan, yang ketujuh integrasi dengan Python, yang kedelapan portabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ada penerapan GUI. Graphical User Interface atau GUI dapat diterapkan dalam berbagai jenis aplikasi dan proyek yang memerlukan interaksi pengguna yang lebih intuitif dan visual. Berikut adalah beberapa contoh penerapan GUI. Yang pertama adalah aplikasi desktop. GUI sering digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop untuk berbagai keperluan, seperti aplikasi pengolah kata, aplikasi spreadsheet, aplikasi pengedit video, dan sebagainya. GUI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui antarmuka yang lebih mudah dipahami dan menggunakan elements visual seperti tombol, menu, dan jendela. Yang kedua, ada aplikasi mobile. GUI juga digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile untuk platform seperti Android dan iOS. Dalam konteks ini, GUI biasanya dirancang untuk beradaptasi dengan ukuran layar yang lebih kecil dan fitur khusus yang tersedia pada perangkat mobile, seperti sentuhan dan gerakan. Yang ketiga, ada aplikasi web. Meskipun GUI secara tradisional dikaitkan dengan aplikasi desktop, pengembangan web juga menggunakan GUI. Pustaka JavaScript seperti React, Angular, atau Vue.js memungkinkan pengembang untuk membuat antarmuka web yang interaktif dan responsif dengan menggunakan elemen visual dan fitur GUI. Yang keempat, ada perangkat embedded. GUI juga dapat diterapkan pada perangkat embedded seperti sistem kontrol otomatis, sistem pemantauan, atau perangkat IoT, Internet of Things. Dalam kasus ini, GUI digunakan untuk memungkinkan pengguna atau operator berinteraksi dengan perangkat dan mengontrol. Adapun untuk codingannya yaitu
Pada program kami di sini saya membuat codingan berbasis di kasus toko velg. Di sini ada banyak macam velg, varian, warna, ukuran, dan harganya. Nah, untuk hasil output dari codingan GUI yang kami buat, yaitu contoh dengan pemesanan pertama. Fami, velg merek full price, velg warna hitam, velg ring 18 dengan total harga 9 juta. Dengan pesanan yang kedua, nama Java, velg merek HSR, warna putih, ring 19 dengan total harga 11.400.000. Dengan pesanan yang ketiga, nama Raffi, merek velg NK, warna hitam, velg ring 20 dengan total harga 8 juta. Pemesanan keempat dengan nama Rizal, velg merek BBS, warna putih, ring 18, total harga 14.400.000. Pesanan kelima dengan atas nama Rifki, velg merek Lenso Venom, warna hitam, velg ring 19 dengan total harga 19 juta. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.